Shalom, salam sade, salam weekend, selamat pagi. Hari ini pagi banget saya buat video ya di hari Sabtu ini. Karena ini habis ya upload video saya langsung keluar karena hari ini sama istri rencana jalan ke gunung ya. Agak jauh, mungkin drive sekitar 3,5 jam sampai 4 jam. Makanya agak pagian ini jam 8 pagi saya upload video. Habis upload saya udah harus jalan gitu. Jadi, market volatile ya semalam ya. Kita bahas nanti, kita lihat dulu sekarang. Akhirnya disorong. Tadi malam, tadi saya cek pagi ini tadi sempat disorong 28.300 ya. Terus udah ke bawah lagi. Tadi pagi pas saya bangun saya cek sempat ke 114, saya pikir saya ambil short lah ya. Tadi saya pas di 28114 itu kalau nggak salah, itu saya ambil posisi short BTC ya. Itu aja hari ini yang saya lakukan. Untuk emas, gua untung kemarin udah gua TP lumayan ya. Itu ini sekali kemarin keluar data ininya. Nanti kita bahas lah ya. Kita lihat dulu ini market cap naik balik di 1,1 triliun. Volumenya nggak gitu naik, cuma 0,6% ya. Memang di 26 billion. Berarti ini yang disorong BTC aja gitu ya. BTC yang disorong, altcoin sebenarnya nggak gimana. Maka altcoin juga BTC dominance juga masih kuat. BTC dominance-nya di 49,8. Nah ini kita agak hati-hati. Ini cuma bandar kayaknya cari ini likuiditas. Ini cari target retail, orang-orang FOMO yang lihat udah naik takut ketinggalan masuk, nanti kena banting. Maka saya pikir saya lihat posisi ini, maka tadi pagi salah satu alasan juga saya ambil short ya. Saya ambil short di ini di pas di 28114 sejam yang lalu lah ya. Sejam yang lalu itu. Ini saya buat video sekarang BTC di 27.942, ETH di 1644, BNB 213, Solana 23 dolar, Cardano 26 sen, Polygon ini. Oke, kita bahas sedikit event semalam itu. Volatile, emas juga volatile ya. Nah semalam itu sebelum NFP keluar, data ini keluar, pas ini market udah emas sempat drop, itu saya udah tarik modal. Saya mau lihat sisanya jadi atau enggak. Ternyata sisanya jadi pas keluar. Pas jam 7.30 itu kan bebarengan every house naik drop. Itu bagus nunjang ini. Tapi nggak disangka NFP naik tinggi sekali. Di luar ekspektasi, hampir double ini ya. Nah unemployment di luar ekspektasi juga naik, yang diperkirakan drop 3 tuh. Nah di sini awalnya market emas langsung drop, juga kripto juga drop saat itu bareng ya. BTC saat itu habis keluar data ini itu sempat drop ke 27.200-an. Nah emas juga sempat merah di 7 dolar something itu. Saya langsung sisanya saya TP. Karena bingung ini dia mau ambil data mana. Pas lihat dia ini mungkin pengaruh dari employment rate yang naik langsung drop ya market. Tapi nggak lama langsung berubah ala lagi, balik hijau lagi ya. Itu emas duluan cepet reaksinya. Dari merah nggak kurang dari 1 jam 40 menit itu mulai hijau balik gitu. Ya, saya lihat progresnya, saya untung dah saya lepas. Saya pikir kan udah dapat dikit, udahlah. Saya pikir udah weekend juga. Saya rencana tutup semua karena pagi saya tahu pagi ini saya mau keluar kota, mau cepet tidur. Maka udah saya kelarin. Itu lebih cepet saya kelarin.
Nah udah ininya berubah terus hijau emas gitu. Nah juga kripto selang 1,5 jam 2 jam mulai dia ini mantul balik ya, mantul balik. Nah pelan-pelan, nah saya udah tidur. Nah jam-jam 2 pagi saya bangun bentar minum gitu, sama mau buang air kecil. Saya lihat udah disorong ke arah menuju 28.000 saat itu. Pas saya bangun pagi itu ya udah masuk 28 kalau nggak salah, 27.900 something, masuk 28.000. Saya pikir wah berbalik arah, dan emas saat itu juga udah hijau $9 something ya, plus 9 dah. Ya udah saya tidur. Nggak taunya bangun pagi lihat emas nutup di lumayan juga. Tapi yang tinggi silver balik, nendang balik 3% something. Kalau emas 1% something lah ya, $12.90 dia hijaunya ya. Nah, tapi ini semua kayak kripto ini kelihatan sekali ya. Di 28.300 saya lihat kena reject, maka tadi pagi saya cek, pas cek saya lihat sempat ke 28.104. Pas 28.114 lah, ya udah saya masuk ambil shot, iseng aja buat weekend, lihat kemana nanti, karena saya mau jalan saya biarkan aja ya kan, lihat dia nanti malam atau sampai besok gimana ininya ya. Nah jadi yang ngaruh sekali ini minggu ini ya, ini NFP ini naik hampir double dari forecast ya, lumayan naik tinggi ya. Ini unemployment, angka pengangguran naik, itu bagus, unemployment rate ya, itu yang diharapkan sama ini. Tapi kalau kita lihat data minggu ini, job opening yang naik, juga NFP yang naiknya tinggi, ini juga salah satu alasan kenapa emas balik nendang hijau ya. Karena ini salah satu indikator juga yang mereka takutkan. Ini kalau naik, job opening naik, NFP naiknya kenceng gitu, itu juga bisa jadi pertimbangan Fed bisa naikkan rate lagi gitu ya. Makanya market hari ini sih, kalau untuk kripto ya, untuk hari ini saya justru hati-hati, jangan FOMO, jangan long lah ya, jangan ambil long. Saya positif. Kalau kalian mau short juga satu, saya lihat Toncoin bisa kalian pantau ya. Toncoin bisa dipantau kalau mau di short. Dengan ini satu lagi apa tadi saya lihat, Trust Wallet, TWT juga kalau mau kalian short bisa itu ya. Itu dua. Kalau yang kalian mau scalping mau cari short ya, itu TWT sama. Tapi saya lebih yakin TWT sih. TWT 2 hari kemarin naik kayaknya udah habis gas dia. Udah harus ini koreksi dia ya. Toncoin juga kelihatan, tapi lebih yakin saya TWT gitu hari ini kalau kalian mau scalping, mau short ya. Oke, kalau saya tadi pas ada posisi lihat agak ini gatal, lihat dia 28.100 Pak. Nah, ini harusnya dia turun, lihat posisi ininya kan. Ya udah saya ambil short di situ. Ya. Untuk ini sedikit saya bahas, ada yang tanya, banyak yang tanya dari kemarin Matic gimana, orang dalamnya pada keluar. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam isi perut orang, kita mana ada yang tahu kan. Kita makan apa, kita BAB-nya apa, kalau nggak ada yang lihat mana ada yang tahu gitu. Nah intinya begini, kalau kita lihat dari ekosistemnya, terus dari teknologinya, Matic atau Polygon itu progres terus ya. Dia ini
kemarin itu dia agak positif naik kan, dia Polygon 2.0-nya juga ya, dia progres terus juga, kerjasama banyak yang masuk juga ke ininya ya, para investor gitu ya, di ekosistemnya ya. Kalau lihat dari segi itu sangat menjanjikan gitu. Nah cuma kan satu yang orang agak ragukan, dia ditarget udah di list sama SEC, itu nggak masalah, dia dari Matic, kalau dia akalin dia ke Pol ya mungkin ada berbagai cara ya kan. Nah kalau orang dalamnya petingginya keluar, nah ini yang kita nggak tahu ada apa dalam, apakah itu karena hanya perselisihan, karena itu dia Matic orang India, Sandeep Newal dan pegawai banyak orang India gitu ya. Memang jujur kalau kalian belum pernah kerja sama India, kalau kalian tahu itu ribet juga ya. Itu banyak sekali mereka saling tikam belakang. Nah ini apakah karena masalah human aja, human error, ada perselisihan dalam kerjaan, iri, saling tikam belakang, kita nggak tahu. Atau juga si Sandeepnya sendiri orangnya mungkin bos yang kurang disenangin, kita nggak tahu ya. Tapi secara teknologinya, ekosistemnya semua masih bagus gitu ya. Jadi kita nggak tahu, atau memang ada hal-hal apa di dalam yang mereka petinggi-petingginya takut nanti terlibat, menghindar, itu juga kita nggak tahu. Jadi nggak ada yang tahu pasti, karena sampai sekarang yang keluar juga nggak nyebarin berita negatif, justru yang keluar nge-tweet ya kan, sorry kita nggak kerja, saya lihat future, saya ada planning lain ya kan, dan si Sandeepnya balasnya juga baik gitu. Jadi apakah cuma karena di dalam sesama pekerja ada saling tikam, atau suasana atmosfer kerja yang nggak enak, mereka keluar, atau ada hal yang apa terjadi. Tapi kalau secara dilihat dari rekod selama saya tahu Matic ya, dari 2018 akhir itu 2019 dari dia ini ya, Sandeep ini seorang yang selain dia entrepreneur ya, dia juga seorang yang cukup bagus rekodnya gitu. Terutama dia jalin hubungan sama Vitalik, dia bangun Polygon itu serius gitu. Jadi saya rasa dia nggak akan main-main, bukan seperti dev-dev yang akan ada dev-dev cuma buat ini nanti lari cari dana. Dia enggak. Jadi dia salah satu entrepreneur yang juga seperti sisi grup-grupnya inilah, mereka perjuangkan blockchain juga gitu ya, bukan yang cuma cari untung sesaat, bukan. Mereka bangun teknologi, bangun blockchain, itu misi mereka gitu. Selain ya seorang bisnismen juga, entrepreneur gitu. Jadi kalau ditanya ada apa di dalam, sampai saat ini yang keluar juga nggak ada koar-koar, nggak kasih negatif ya, kita nggak tahu. Biasanya kan sering kalau keluar ada apa, koar-koar terjadi keributan ini itu, nah itu kita langsung tahu ada apa di dalam. Jadi selama ini udah keluar petinggi-petingginya juga nggak koar-koar, nggak jelek-jelekin, saya rasa mungkin sesama ini aja bentrok dalam, atau cuma pribadi nggak suka mungkin sifat si Sandeep atau apa, nggak bisa rasa kerja sama lagi, akhirnya cabut. Mungkin itu saya rasa ya. Kalau itu hal, saya rasa kita yang Matic atau Polygon ke depan ganti Polygon ya, Pol, itu masih aman gitu, nggak perlu ditakutkan. Tapi kalau ada sesuatu yang disembunyikan, entah apa, kita nggak tahu, nah itu yang walahu alam ya, kalian tanya saya nggak ada yang tahu gitu. Oke, jadi kembali kepada masing-masing, kalian tentukan sendiri. Kalau saya pribadi ya, saya lihat posisi ini, saya ngerasa sih cuma masalah sesama pekerja aja gitu.
atau hubungan dengan bos yang atmosfer kerjaan tidak enak yang buat mereka berhenti. Mungkin itu ya. Jadi saya pikir ya saya sih masih mau invest sih kalau ini. Tapi saat ini nggak dulu, saya mau tunggu lebih sedikit kepastian regulasi yang keluar, terus progresnya ke pol dulu deh ya, buat saya sih. Oke, setelah itu Matic saya akan ambil nanti, karena lihat dari ininya sangat menjanjikan. Yang masuk invest dia juga entrepreneur, pebisnis juga gitu, bukan sembarang banyak orang masuk gitu yang ekosistem nggak jelas gitu ya. Paul masih sangat jelas sekali yang masuk, yang join di ekosistemnya juga masih banyak orang-orang yang memang bisnis gitu, entrepreneur gitu ya. Jadi itu aja di weekend ini. Waktu saya ini udah mau cabut. Oke, have a nice weekend buat semuanya. Enjoy. Lihat ada momentum masuk, bisa dapat, alhamdulillah. Kalau belum rezeki, sabar cari momentum yang lain. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.